Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, semangat solidaritas untuk kita semua bro dan sis. Selamat datang kembali di Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal hal ihwal komunikasi. Bro dan sis, pernahkah berjumpa teman lama setelah sekian lama berpisah? Namun yang terjadi kemudian, ia mendominasi pembicaraan dengan asyik menceritakan dirinya sendiri. Ia piawai bicara tapi enggan berbagi waktu untuk teman di hadapan. Setelah pertemuan, apa yang langsung terlintas di kepala? Apakah bro dan sis jatuh simpati kepadanya? Atau justru malas bertemu lagi? Dalam pergaulan sosial, termasuk saat menjadi kader partai politik, kita selalu dihadapkan pada tantangan bagaimana meraih simpati pihak lain. Tanpa simpati, mustahil kita dipilih. Komunikasi adalah pintu masuk untuk meraih simpati. Sebagai kader partai, kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Berkomunikasi bukan melulu urusan teknis, lebih jauh juga melibatkan empati dan atensi karena kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan mesin. Dengan memperlihatkan atensi dan empati, insya Allah kita akan mudah meraup simpati. Ada sejumlah cara nih memperlihatkan atensi dan empati. Contohnya nih ya, saat ngobrol, tatap mata lawan. Tunjukkan minat yang tulus untuk mendengarkan. Jauhin sejenak misalnya telepon genggam atau hal-hal lain yang mengganggu. Berikutnya tunjukkan kerendahan hati dari gestur atau gerak kepala tubuh. Kepala yang selalu mendongak misalnya, biasa dimaknai dengan kesombongan. Sementara senyum yang mengembang ditafsirkan sebagai perwujudan pribadi yang hangat. Lalu, bagaimana jika berkomunikasi dengan orang yang banyak? Rumusnya sih kurang lebih sama. Perlihatkan atensi dan empati. Jika bicara bertele-tele dan terlalu lama, itu gampang ditafsirkan orang sebagai kurangnya atensi dan empati. Audiens akan segera bosan dan sangat mungkin mencari cara untuk alasan untuk pergi. Maka bicaralah dengan alur yang jelas dan terstruktur. Jangan biarkan ada isi pembicaraan yang mubazir. Semua harus relevan dengan tema. Ya, sesekali boleh ada intermezzo, tapi ya jangan overdosis ya bro dan sis. Pembicaraan yang ngalor ngidul akan membuat pendengar kehilangan fokus. Aduh, orang ini sebenarnya ngomong apa sih? Dia tuh mau ngomong apa sebenarnya? Poinnya tuh apa? Karena itu persiapan mesti dilakukan. Persiapan itu berupa menyiapkan pointers tentang hal-hal yang bakal disampaikan. Bro dan sis, dengan persiapan yang baik, kita juga akan punya persediaan bahan untuk bagian awal paparan. Dalam banyak kesempatan, cerita lucu atau anekdot akan ampuh memikat pendengar sejak kalimat pertama. Tentu, tidak setiap kesempatan kita cocok untuk melempar lelucon. Dalam situasi bencana atau duka, jauhkan keinginan untuk membuat orang tertawa. Humor tak mesti di bagian awal. Bisa juga disisipkan di tengah pemaparan untuk menyegarkan suasana. Sebagai intermezzo seperti saya sampaikan di atas. Ya, kita bisa memilih timing yang paling pas tergantung situasi dan kondisi. Bagian lain dari persiapan adalah mengenali audiens atau pendengar. Jangan malas mencari tahu siapa yang akan menjadi audiens. Pemahaman pembicara atas pendengar akan menjadi jembatan yang mulus dan bagus untuk mengkoneksikan keduanya. Bro dan sis, pernah mendengar mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berbicara? Ia bicara dengan artikulasi yang jelas, suara rendah, dan memiliki alunan nada yang enak didengar. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ada banyak public speaker piawai yang bisa menjadi tempat belajar. Video-video mereka berserakan di YouTube. Pelajari tapi jangan menjadi peniru 100% ya bro dan sis. Lakukan ATM terus. Tahu dong ATM? Amati, tiru, modifikasi. Bro dan sis, salah satu tugas kita adalah menjadi garda terdepan komunikasi. Kita harus menjadi brand ambassador bagi Partai Solidaritas Indonesia. Komunikasi dimulai dari menentukan pesan kunci.
Selanjutnya adalah menyusun strategi dan kegiatan komunikasi yang sesuai untuk membantu membentuk citra positif partai. Nanti ini akan dibahas dalam materi kampanye dan propaganda. Singkat cerita, citra positif partai akan mendongkrak elektabilitas. Sebaliknya, citra buruk bakal menurunkan elektabilitas. Elektabilitas yang rendah adalah semacam kiamat buat partai. Kesalahan dalam berkomunikasi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Saya Giring Ganesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas.